iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita menyanyi bersama-sama, ke gunung tinggi-tinggi ku naik-naik. Gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai, tidak ketemu. Namun akhirnya damai tidak aku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Nah, kita menyanyi bersama-sama, siapa buat hutan. Siapa buat hutan, wik wik. Siapa buat lautan, bolo-bolo. Siapa buat dunia ini, Yesus namanya. Siapa buat hutan, wik wik. Siapa buat lautan, bolo-bolo. Siapa buat dunia ini, Yesus namanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Adik-adik yang berkati Tuhan, kita akan menyanyi bersama-sama, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, ku tidak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik yang berkati Tuhan, pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Nova Baginda sambil menjemput Kadim. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita akan menyanyi bersama-sama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dipersilakan Encik Nova. Shalom. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Belajar luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya berkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ya, Encik percaya kita semua di saat ini dalam kesukacitaan besar, kita telah diberkati oleh Tuhan, sehingga saat ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk belajar
firman Tuhan. Saat ini kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita mesti apa? Berdoa. Ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, ikuti yang Enci ucapkan di sore hari ini. Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena sore hari ini di hari ini kami boleh lagi diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca Alkitab. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kami mohon Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa maksud firman-Mu, dan itu semua Tuhan buat kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita-Mu. Berkatilah Enci Nova yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang berlaku atas ini semua. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, bersama dengan guru sekolah minggu dan orang tua yang ada di rumah, saat ini kita membuka Alkitab. Pembacaan kita terambil di dalam pembacaan Yohanes perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Dengan bunyi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Torang sambut dengan melakukan firman Tuhan kudengar. Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Tema sahabat. Sahabat yang baik seperti Yesus.
Tuhan Yesus berkorban bagi manusia karena Ia mengasihi manusia. Karena dosa, manusia seharusnya mendapatkan hukuman. Hukuman itu adalah kematian selama-lamanya, tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Yesus yang datang ke dunia menjadi manusia adalah Tuhan yang memiliki tahta kudus di sorga. Seharusnya Ia tidak turun menjadi manusia karena itu akan membuatnya terhina. Tapi Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk dapat menolong manusia. Tuhan Yesus memberikan nyawanya ganti nyawa kamu dan saya, orang berdosa. Oleh karena itu, Ia mau disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kita. Dengan pengorbanannya, manusia tak akan mati selamanya. Suatu kelak akan hidup di sorga bersama Tuhan Yesus selama-lamanya, karena Yesus ingin kamu dan saya menjadi sahabatnya. Seperti apakah persahabatan itu menurut Tuhan Yesus? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, judul cerita kita di sore hari ini yaitu tentang kamu adalah sahabatku. Coba terang bilang semua, kamu adalah sahabatku. Ya, judul cerita kita di sore hari ini. Encik mau tanya dulu, siapa di sini punya teman atau sahabat? Siapa? Turun tangan. Tentu semua punya teman dan sahabat. Tetapi di sini dikatakan sahabat itu seperti apa? Sahabat yang tukang bakalahi, sahabat yang tukang baku benci, atau apa? Tapi di sini dikatakan sahabat yang saling mengasihi, sahabat yang betul-betul menjadi teman atau sahabat yang baik, yang mengatakan yang baik-baik. Jangan tuh jahat-jahat kamu bilang itu bukan sahabat berdebih nama, tetapi orang jahat. Nah, seperti saat ini di sini ada cerita dua orang anak, namanya Sam dan Steve. Dorang ini berteman baik. Suatu kali apapun yang ada pada orang baku kasih. Kalau ada cookies kasih baku kasih, ada makanan baku kasih. Nah, ketika suatu saat dorang ada mau berjalan pergi di, biasa kan kalau anak-anak sekolah ada tujuan pramuka toh, siapa yang pernah berkemah? Kalau dulu Encik masih SD, baru ada remaja, dulu masih ada ibu-ibu berkemah. Tetapi Encik nak bisa melakukan itu. Karena apa? Nanti penasaran toh, apa tuh Encik nak bisa lakukan? Torang dengar no di cerita. Nah, ini Sam dan Steve, dorang pergi karena dorang saking dorang senang. Adik-adik yang berkata Tuhan tahu apa? Teman yang satu membawa makanan, ini Sam. Sedangkan ini Steve-nya nak bawa makanan putih. Sedangkan dorang pergi di satu tempat yang sejauh dari rumah, melakukan perjalanan yang jauh. Jadi mau balik kan sudah mungkin. Paling aduh mau balik nih sudah so malam deh, apalagi di pusat karena apa? So lapar. Adik-adik yang berkata Tuhan tahu bagaimana dia bercerita. Ini teman satu yang Sam tidak bawa makanan, sedang Steve tidak membawa makanan. Ini Sam bilang begini, Steve, kepangana gelisah. Biasa kan kalau Encik saja nyedak makan malam, aduh, kepa nih perlu bunyi-bunyi kan? Karena apa? Lapar. Tetapi ini teman yang satu ini, dia merasa mengasihi temannya. Tuh, orang bukan teman baik kan? Nah, di sini kita bisa melihat contoh yang baik. Tapi teman ini bilang, Steve, ngana makan jodoh, kenapa?
dia kasih semua. Jadi satu rantang itu dia kasih sama apa itu teman satu. Karena saking laparnya, ini semua akan kasih habis. Yang tidak terpikir kalau Nisam, aduh sisa akang Kang. Tapi di sini adik-adik yang berkati Tuhan dia tahu apa? Ini Sam, dia bersyukur. Sampai di sini kalau so habis mau bersyukur. Paling, doh, tak ada kasih teh, mari tidak sisa akang pak kita. Nah begitu toh. Tapi di sini beda. Ini Sam, dia bersyukur dia bang, aduh, puji Tuhan, ternyata butek karena kenyang, orang boleh istirahat. Padahal ini Sam waktu itu dalam keadaan perut yang kosong. Jadi dia apa? Lapar. Tetapi dia bersyukur karena dia bisa mengasihi temannya yang sedang apa tadi? Lapar tuh. Coba kalau dulu Enci perkemahan remaja kan makan di satu tenda, makan sama-sama. Kadang orang so aus kan cuma dapat minuman apa orang bawa itu orang minum. Tapi karena Enci kan jarang minum, tapi teman ini kan kuat minum. Jadi ketika dia mau so aus sekali, Enci bilang itu no, yang tidak bawa lebih kok itu air minum. Nah, Enci tidak melakukan seperti yang orang berteman baking ini santo. Nah, ada yang berkata Tuhan, itulah contoh kecil yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu tentunya kan. Ini anak Sam dan Steph ini masih anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan ada yang bisa melakukan hal seperti itu. Kita juga tahu bersama sahabat orang pesapa kote yang rela mati di kayu salib. Tuhan Yesus melakukan semuanya demi siapa? Orang manusia. Manusia ada bagus-bagus atau manusia yang berbuat dosa? Bukan dosa. Nah, manusia yang berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus sangat baik dan amat baik, bisa menggantikan orang rasa bersalah atau orang dosa sampai Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Itu karena Tuhan sangat mengasihi orang semua. Jadi di sini dikatakan bahwa yang sahabat sejati atau sahabat yang paling baik yaitu seperti siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa melakukan semuanya itu. Toh kalau orang kan tidak bisa. Siapa di sini berani mati for orang teman? Rela mati for orang teman? Ada enggak? Nah ada kan? Paling ada marah cuma satu-satu. Itu pun terpaksa orang lakukan. Tidak dengan segenap hati. Tetapi orang Tuhan Yesus sangat luar biasa dengan penuh segenap hati. Ada istilahnya nyawa diganti nyawa, darah diganti darah. Itulah. Tapi Tuhan Yesus tidak menilai seperti itu. Tapi Tuhan rela mati di kayu salib karena menebus orang dosa. Karena apa? Tuhan ada bikin kesalahan, tidak kan? Tuhan itu sangat baik, teramat baik karena Yesus adalah sahabat yang terbaik, sahabat sejati untuk kita semua. Tuhan Yesus ini tidak sama dengan teman-teman lain. Kalau teman-teman lain, orang dusta-dusta, toh? Begini kuat. Padahal suka dusta. Tetapi kalau Tuhan Yesus dia memperkatakan apapun itu terlalu baik dan benar, ya dan amin. Oleh karena itu orang belajar seperti Tuhan Yesus. Oleh kata orang di sini melakukan hal seperti yang Tuhan Yesus lakukan, mengasihi semua orang. Jangan cuma nanti itu orang dadoi, itu orang badekan. Toh itu pun bukan cuma untuk anak-anak sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu toh dengan Encik sendiri. Encik no Pak, jangan nih gotong cuma untuk Encik minggu banyak doi nih, Encik Evelyn yang ada oto nih. Jangan cuma begitu, harus semua sama. Tentu puji Tuhan ke depan pastikan Encik Evelyn mau dapat doi. Amin. Oto banyak. Amin Encik. Oto bukan cuma satu, oto banyak toh. Amin. Kita lah Encik, kita lah. Orang semua ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sampai di sini yang ingin diberkati tapi melakukan yang jahat. Oh, enggak mau Encik. Nah kan, orang ingin diberkati tapi melakukan hal yang terbaik. Jangan dibikin jahat-jahat kok mau suka diberkati. Jangan seperti itu. Tetapi ketika orang ingin diberkati, marilah kita melakukan hal yang baik, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena orang belajar seperti Tuhan Yesus bisa mengasihi orang semua, itu semua. Jangan Tuhan Yesus cuma pilih-pilih, tapi tidak. Tuhan mengasihi kita semua.
baik dia berbeda kulit. Orang di sini kan berbeda kulit, berbeda Gemuk. ada yang gemuk, ada yang kurus, tapi Tuhan semua mengasihi. Di mata Tuhan kita semua sama. Tuhan Yesus adalah sahabat yang Baik. sejati, yang terbaik. Baiklah, Encik mengajak kita semua dan Encik sendiri untuk bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh seperti orang teman tadi tuh, Sam dan siapa? Steph, yang bisa memberikan yang terbaik untuk orang teman-teman. Jangan orang mau kasihi tapi ada maksud. Kita mau kasih pada supaya berikut dia kasih lebih. Ada begitu, paling ada begitu kan. Tapi puji Tuhan buat orang di sini tidak ada. Di luar sana. Amin. Nah ada di sini tuh. Amin. Tidak ada. Usahakan jangan melakukan seperti itu. Nah ada yang berkati Tuhan, belajar seperti Tuhan Yesus, sehingga kita bisa diberkati oleh Tuhan. Tentunya sama di Tuhan Yesus tuh orang mati di kayu salib tidak, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita atau mengingatkan kepada kita untuk selalu takut akan Tuhan, mengasihi sesama kita, jangan melihat kekurangan mereka, tetapi marilah belajar untuk mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Amin. Sebelum Encik mau kasih tahu ayat hafalan, mari orang menyanyi sama-sama Tuhan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Ya, sama-sama orang menyanyi Yesus sahabatku. Sahabat dan Tuhan, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, Sampai ku besar nanti. sampai aku mati, Sampai aku mati. aku Ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Puji Tuhan, untuk ayat hafalan kita di minggu ini terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Yohanes 15 ayat 14. Coba sekali lagi orang bilang Yohanes 15 ayat 14. dengan bunyi kamu adalah sahabatku Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Jadi kalau so hafal kirim dia punya video seperti biasa di anak-anak di guru sekolah minggu atau di grup Exodus. Amin. Amin. Adik-adik yang berkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita melakukan persembahanku adalah sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta.
Persembahanku adalah sejuta, setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Adik-adik yang berkati Tuhan, kita akan berdoa syukur. Mungkin ada yang kita akan topang dalam doa, tapi kita akan berdoa bersama-sama di sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena ibadah sekolah minggu Gemim Exodus dari kolom 1 sampai kolom 7 di sore hari ini sudah boleh terlaksana dengan segala baik. Itu semua karena berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh membawa puji-pujian kepadamu Tuhan. Kami sudah boleh membaca Alkitab. Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu di sore hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati semua itu, sehingga kami bisa dibuat mengerti, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami diajarkan untuk saling mengasihi sesama kami. Kami bisa menjadi teman sahabat yang teramat baik untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah boleh dengarkan di sore hari ini. Tuhan Yesus, dalam ibadah kami juga, kami sudah memberikan persembahan. Diberkatilah persembahan ini Tuhan, sehingga boleh terpakai untuk menunjang pelayanan yang ada di pelayanan anak sekolah minggu Gemim Exodus 1-2. Dan itu semua Tuhan boleh terpakai demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 7. Semua anak-anak yang ada Tuhan, di masa pertumbuhan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam kesehatan mereka, ketika ada anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit di rumah, kalaupun ada di rumah sakit, Tuhan berkati. Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang ada di dunia ini. Kami percaya ketika Engkau lawati kehidupan anak-anak ini, Engkau angkat sakit penyakit mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, berkatilah obat-obatan, makanan, orang tua yang merawat anak-anak ini. Berikanlah kesabaran, kasih sayang untuk mereka boleh wujud nyatakan kepada anak-anak yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami, ketika mereka sudah boleh memberikan persembahan kepada anak-anak kami ini Tuhan. Berkatilah usaha mata pencarian mereka, tugas tanggung jawab mereka Tuhan sebagai orang tua diberkati, sehingga lewat usaha pekerjaan mereka pun boleh membagi persembahan untuk-Mu Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan orang tua dan anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Exodus 1-2 kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berdoa kami untuk guru-guru sekolah minggu dari komisi sampai anggota sekolah minggu Tuhan. Guru sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai kolom 7, berikan kami kebersamaan sehingga ketika kami bersama melangkah dalam pelayanan ini, itu semua boleh terlaksana hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, asalkan kita mengandalkan-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua. Kami pun bergumul bersama dengan teman kami sebagai komisi guru sekolah minggu Encik Medi dalam kehidupan keluarga Hiwoi dan Malang. Ketika keluarga sedang dirundung duka kepergian dari orang tua Bapak yang kasih, orang tua dari Bapak Wilson Hiwoi di Sangen. Tuhan, Engkau adalah penghibur yang sejati untuk kehidupan keluarga Hiwoi dan Malang. Diberkatilah keluarga ini kuat menjalani kehidupan ini. Karena ketika mereka menyerahkan semuanya ke dalam
tangan-Mu Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberikan penghiburan kepada mereka. Keberadaan kehidupan dari keluarga yang berduka, keluarga Hiwoina Malang ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami pun berdoa untuk anak dari keluarga Hiwoina Malang, Engku Edwin Hiwoi, yang selalu setia menjalani pelayanannya sebagai gitaris untuk ibadah-ibadah anak sekolah minggu. Tuhan senantiasa berkati dia di masa pendidikannya, di masa remajanya. Tuhan berkati apapun yang menjadi harapan cita-cita dari anak Edwin, Tuhan senantiasa berkati. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun berdoa untuk segala program dari guru sekolah minggu, Jemaat Gemim Exodus Watu Tumau 2, apapun yang telah kami programkan, apapun yang sementara kami kerjakan, Tuhan senantiasa berkati. Berdoa kami untuk gereja kami, keluarga pendeta Tiko Selatan, diberkatilah pendeta Luciana Tuhan, dalam tugas pekerjaan pelayanannya. Tuhan senantiasa berkati. Memberkati keluarga pendeta Pingkan Wasida Saisak, biar senantiasa Tuhan berkati kehidupan keluarga pelayan ini Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan hamba-hamba yang ada untuk menunjang pekerjaan pelayanan Jemaat Gemim Exodus Watu Tumau 2. Pelayanan khusus dari kolom 1 sampai kolom 7, semua perangkat pelayanan yang berdiri dalam pelayanan, Tuhan senantiasa berkati. Ya Allah Bapa Surgawi, inilah yang menjadi doa syukur, doa permohonan kami, biar senantiasa Engkau berkati. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita melakukan Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatkan dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Kita menerima berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan pengantaran Roh Kudus akan senantiasa memberkati anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 7, memberkati guru sekolah minggu dan seluruh orang tua yang ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah sudah selesai, dikembalikan kepada Ensin Mega. Adik-adik yang berkati Tuhan,
demikian ibadah sekolah minggu pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Nah, kiranya melalui firman Tuhan tadi, melalui cerita tadi, orang boleh mempraktekkan di tengah-tengah kehidupan kita menjadi sahabat yang terbaik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, ditunggu ayat hafalan yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 14. Ditunggu sampai jam 6 sore. Sampai jumpa minggu depan.